Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Atamir Ahmad, and I'm here to bring my uh, intern project for the subject of interpreting. And I'm here to translate simultaneously YouTube videos. Starting off with the first video with the title of "What is a Nation" by Philonotes. Oke. Apa itu bangsa? Upaya untuk mendefinisikan bangsa secara formal sebagai konsep politik dapat ditelusuri kembali ke tahun 1882 ketika filsuf dan sejarawan Prancis Ernest Renan menerbitkan esai pentingnya yang berjudul What is a Nation? Dalam esai ini, Renan mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas berskala besar untuk dibentuk oleh perasaan atas pengorbanan yang telah dilakukan di masa lalu dan atas pengorbanan yang bersedia dilakukan di masa depan. Hal ini menjelaskan mengapa Renan meyakini bahwa jika kita hendak membayangkan bangsa bahwa sebagai sesuatu yang baik dan layak untuk terus dikorbankan, kita harus menyadari bahwa hal itu niscaya dimiliki sebuah proses melupakan. Ini karena menurut Renan, upaya untuk mencapai persatuan nasional baik atas nama nasionalisme, sipil maupun etnis melibatkan tindakan kekerasan dan proses melupakan yang menyertainya. Berdasarkan konstitusi awal tentang bangsa yang dibangun oleh Renan, para sarjana kemudian merumuskan definisi bangsa yang lebih formal, yaitu sebagai komunitas manusia yang terus bentuk atas dasar kombinasi ciri-ciri bersama seperti bahasa, sejarah, identitas, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif dari sekelompok orang yang didominasikan oleh bahasa, sejarah, identitas, budaya, dan wilayah. Oleh karena itu, bangsa pada umumnya bersifat lebih politis serta secara terang-terangan dibanding kelompok etnis. Bahkan banyak sarjana menganggapnya sebagai kelompok etnis yang telah termobilisasi atau terlembagakan sepenuhnya. Kemudian, ilmuwan politik terkenal Benedict Anderson memandang bangsa sebagai sebuah komunitas terbayang. Bagi Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan, yang secara kultural dibayangkan sebagai sesuatu yang pada dasarnya terbatas sekaligus berdaulat. Dan sebagaimana dapat kita lihat, terdapat 4 unsur utama dalam definisi ini. Pertama, bangsa dibayangkan karena anggota dari suatu bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu sebagai besar sesama anggotanya. Namun, dalam benak masing-masing tertanam terbayangkan tentang perasaan mereka. Kedua, bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas karena bangsa memiliki batas-batas yang tetap. Meskipun kadang bersifat elastis, yang baliknya terdapat bangsa-bangsa lain. Ketiga, bangsa dibayangkan sesuatu yang terdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir pada masa ketika pencerahan dan revolusi tengah menghancurkan legitimasi tatanan dinasti hierarkis yang dianggap secara ilahi. Terakhir, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena terlepas dari ketimpangan dan eksploitasi nyata yang kemudian ada di dalamnya. Dan bangsa dipahami sebagai sebuah persaudaraan mendalam yang bersifat horizontal. Okay, so moving on to the next video with a video with the title of "What is Syntax?" Sinteks adalah kaidah bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur dasar kalimat dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaks tersendiri yang memberitahu penutur dan pendengar bagaimana dari kalimat yang muncul lebih dulu untuk membantu mereka memahami apa yang sedang disampaikan. Sintaks adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat dapat dipahami dan koheren. Berhati-hatilah agar tidak mencampur adukan sintaks atau semantik dengan diksi. Ketiganya membentuk dasar dari penyusunan kalimat. Jadi mari kita bahas satu persatu. Sintaks seperti yang kita telah disebutkan adalah urutan kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah eh, pemilihan kata tertentu untuk menyampaikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kita akan berfokus pada
sintaks dalam video ini. Dalam bahasa Inggris, terdapat urutan kata yang bersifat baku untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja, selalu ada pengecualian. Tetapi pada umumnya, kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO, yaitu subjek, verb, verba, kata kerja, dan objek. Contohnya, the boy looks outside of the window. Anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini, kita memiliki subjek boy, anak laki-laki, verba looks, melihat, dan objek outside, keluar. Gambar ini adalah gambar pohon sintaks tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk memetakan struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menjumpai pohon sintaks, tetapi mengetahui caranya membuatnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Dalam bagian tersebut, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi bagian-bagiannya, yaitu kata kerja, kata benda, kata seorang, dan preposisi. Setelah tahap ini, kata-kata dikelompokkan untuk menentukan bagian mana di kalimat yang merupakan frasa nomina, frasa proporsional, atau frasa verba. Fakta menarik, subjek verb object bukanlah satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa-bahasa lain memiliki urutan kata yang berbeda-beda dan bahkan menyertakan komponen tambahan dan sintaksnya dalam sintaksnya. Dalam contoh pohon sintaks yang diberikan, subjeknya adalah cat, kucing, verbanya adalah set, duduk, dan objeknya adalah mat, tikar. Gambar kedua adalah cara lain untuk menuliskan sintaks. Diagram ini memiliki kalimat the dog loved the girl. Anjing itu menyayangi garis itu. Dan memecahnya menjadi kata sandang, kata benda, kata kerja, frasa nomina, dan frasa verbal. Sama seperti contoh sebelumnya, dalam kalimat ini subjeknya adalah dog, anjing, verbnya adalah love, dan objeknya adalah girl. Sekali lagi, pohon sintaks tidak dimasukkan untuk menakut-nakuti, melainkan uh, untuk digunakan untuk lebih memahami struktur sebuah kalimat dan mengungkap fungsi setiap bagian di dalam kalimat tersebut. Kegunaan lain dari font sintaks adalah bahwa setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan dalam sebuah kalimat, urutan tersebut dapat diuraikan. Misalnya, jika Anda mendengar kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti urutan VSO atau variasi lainnya, membuat font sintaks untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda menyusun ulang-ulang kata-katanya dalam urutan SVO sehingga dapat memahami apa yang sedang disampaikan. Nah, mari kita rangkum. Pertama, sintaks adalah struktur kalimat. Kedua, diksi adalah pemilihan kata untuk menyampaikan makna tertentu. Ketiga, semantik adalah makna yang diungkapkan uh, dari kata-kata yang digunakan. Keempat, font sintaks adalah alat pembuatan yang praktis untuk menggambarkan struktur kalimat serta memahami urutan kata dan bagaimana fungsinya dalam bahasa Inggris. Oke, terima kasih telah bergabung dengan dalam tutorial sintaks ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, kunjungi channel kami untuk mendapatkan bantuan lainnya. Oke, so moving on to the third video. What is a coronavirus? Oke, uh, selama hampir satu dekade, para ilmuwan memburu sumber sebuah virus baru yang mematikan melalui gunung-gunung tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Tiongkok. Akhirnya mereka menemukan di sini pada kelelawar di Gua Shitao. Virus yang dimaksud adalah coronavirus yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Coronavirus adalah kelompok virus yang diselimuti duri-duri protein kecil yang tampak seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan coronavirus yang diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 coronavirus yang menginfeksi manusia, 4 diantaranya menyebabkan flu biasa. Infeksi ringan namun sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh,
yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri-ciri dari keduanya. Virus ini menyebar dengan mudah tapi dapat berdampak pada paru-paru. Ketika orang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus tersembur keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Coronavirus menular paling baik di ruang tertutup, tempat orang berdekatan, cuaca dingin, menjaga selubung rapuhnya agar tidak terpengaruh, sehingga memungkinkan virus bertahan lebih lama di antara inang, sementara paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah mapan. Namun karena belum ada yang khawatir virus baru, virus tersebut memiliki begitu banyak calon inang sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, duri protein tertanam pada sel inang yang dan menyatu dengannya, memungkinkan virus membajak mesin sel inang untuk menggandakan gennya sendiri. Coronavirus menyimpan gennya pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan gen yang lebih sedikit. Artinya mereka dapat memiliki banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di dalam inang tersebut. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan ulang, sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi virus RNA bereplikasi, kemudian bisa terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan merugikan. Tetapi beberapa virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang terbaru. Epidemi sering terjadi ketika sebuah virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini berlaku pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS. Seperti pandemi COVID-19, setelah berada di dalam manusia, virus masih bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan varian atau strain dari virus aslinya. Karena virus memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Mereka termasuk salah satu yang terbesar, artinya memiliki gen paling banyak. Hal ini menciptakan lebih banyak peluang terjadinya mutasi yang merugikan. Untuk menghindari risiko ini, coronavirus memiliki fitur unik, yaitu sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Hal ini membuat coronavirus jauh lebih stabil dengan laju mutasi yang lebih lambat dibanding virus RNA lainnya. Meskipun tidak tangguh, laju mutasi yang lambat ini sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam hal melupakan mereka. Setelah terinfeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika kuman tersebut menginfeksi kita lagi. Sehingga kita tidak sakit, namun mutasi dapat membuat virus lebih sulit dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita. Dan karenanya lebih sulit dilawan, mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif. Karena keduanya dirancang secara sangat spesifik untuk suatu virus. Itulah sebabnya membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru terus bermunculan. Lalu mutasi coronavirus yang lebih lamban berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama dari infeksi dan karenanya melindungi kita dengan baik. Meski begitu, belum belum tahu berapa lama tubuh dan kita tetap kebal terhadap berbagai coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk coronavirus. Belum ada pengobatan untuk coronavirus penyebab flu biasa. Dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinis. Seiring kita terus bertambah habitat hewan lain, sejumlah ilmuwan mengatakan munculnya coronavirus baru yang berpindah ke manusia adalah hal yang tak terelakkan. Namun jika kita menyelidiki yang belum diketahui ini, dampaknya tidak harus menjadi bencana. Para siswa dan guru di seluruh dunia melakukan bagian andil mereka untuk membantu eh, memperlambat penyebaran COVID-19 dengan tetap tinggal di rumah. Namun, bagaimana dengan upacara kelulusan mereka? Pelajari lebih lanjut tentang kampanye Global TED untuk merayakan dan mengangkat harapan serta gagasan satu generasi penuh. Ikut serta di TED.com
garis miring graduation. Okay, that will be, I think that will be all from me. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.